mau acara musrenbang Konwates, guys. Ada Pak Kasih Pemerintahan Lek Gimin Hartanto. Oke, persiapan. Ada Komandan Hermanto. Ya, persiapan, guys. Lagi nunggu Samad balik bukit. Oke. Pak Babin Sa dan Babin Kaptimas lagi berdiskusi. Mantap dan? Oke. Persiapan muslimum. Dari Pak Camat ke staf, mulai tempat terus penyambutan kami sangat kurang berkenan. Itulah sebatas kemampuan kami, keterbatasan kemampuan, harap dimaklumi dan mohon maaf kami dari aparatur pemerintah. Tahun 2022. Jadi seperti biasa kita tiap tahun melakukan dan melaksanakan kegiatan ini demi terwujudnya pembangunan dari berbagai segi, fisik, kesehatan, sekolah, ya mungkin itu yang kami butuhkan supaya kita satu komitmen dan satu tujuan, membantu aparatur pemerintahan Konwates supaya bisa menata Pekon kita ini menjadi Pekon yang dilihat atau kita rasakan nyaman. Kami inpas sepakiraan sekelau saya agak terasa kurang berbarong dinikmati orang berbarong sepas tepat pada pas saya agak dibangun ataupun tidak ada bilang nih pembangunan fisik nih ataupun kesehatan nih posyandu ataupun ya pendidikan nih ya pendidikan agama, pendidikan umum buat desa ya, jadi sangat dibutuhkan buat kami masukan-masukannya yang mungkin secara garis besar yang sudah kita laksanakan ataupun yang sudah kita realisasikan dari tahun 2009 supaya kita mengetahui dan paham serta memaklumi apa yang sudah kita konsep ataupun yang sudah kita kerjakan selama 2019 sampai 2020. Di situ juga kita gunakan untuk pemanfaatan posyandu kita, posyandu balita kita, terus pembangunan dari APBD, alhamdulillah 2019-2020 ada juga yang sudah direalisasikan. Dan kata perhatian dari Pemda juga alhamdulillah untuk Pekon kita sangat luar biasa. Menunjukkan bahwa memang Watos ini Pekon yang mandiri, Watos ini memang Pekon yang pintar. Kalau Watos ini sama saja dengan Pekon lain yang tidak berstatus seperti itu, apa bedanya? Jadi itulah yang tentunya menjadi tantangan bagi Pak Prakin dan jajarannya di Pekon Watos. Jangan sampai kita dipertanyakan orang nanti apanya yang mandiri, apanya yang pintar dari Pekon Watos. Toh kami dengan Pekon, katakanlah dengan Pekon Bahwai kok sama saja gitu. Kemudian dengan Pekon lain kok sama saja. Nah, itulah status tersebut mengandung konsekuensi yang harus kita jalankan. Dan itu tidak mungkin Pak Prakin bisa menjalankannya sendiri. Harus dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Pekon ini. Sesuai kewenangan desa tentunya, kemudian
prioritas nasional lainnya yang sesuai kewenangan desa, dan yang ketiga prioritasnya adalah untuk mitigasi bencana alam maupun non alam. Bencana alam, insya Allah mudah-mudahan kita terhindar dari bencana alam. Bagi kita semua. Selanjutnya acara yang inti pada acara ini yaitu pemaparan sekaligus pembahasan rencana pembangunan tahun anggaran 2022 yang akan disampaikan oleh Ketua LAP. Atas waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Balik Bukit dan kasih beserta staf. Kemudian yang terhormat Pratin Pon Watos beserta aparaturnya. Yang terhormat Ketua LAP dan anggota, kemudian Bapak Pemirsa dan Pemimpin Kamtibmas yang saya hormati, serta peserta musrembang RKP 2022 yang saya hormati. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rencana 2022, yaitu prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022 sesuai dengan Permen Desa nomor 7 tentang prioritas penggunaan dana desa. Ada yang ingin saya ingatkan kembali terkait kunjungan sebelumnya saya dengan kasih PMP Bapak Soleh. Kebetulan waktu itu bertemu dengan Juntul dan Kor Perencanaan. Di sini kami belum melakukan koordinasi waktu itu untuk menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah kabupaten yang ditandatangani oleh asisten. Di surat edaran tersebut instruksi untuk percepatan pelaksanaan perencanaan tahun 2022, kemudian program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi bencana alam dan non alam. Terkait pemulihan ekonomi ini ada 3 poin juga. Yang pertama itu desa tanpa kemiskinan. Secara tidak langsung di sini juga secara salah satu cara untuk menanggulangi yaitu penyaluran BLT DD. Kalau kita sama-sama setujui, nah dan juga ini ada dasarnya dalam apa yang sudah kita anggap agak lebih penting, itu dasarnya itu dari RPJM. Memang dari tahun 2019. Yang pertama ini Gapura jalan itu rencananya 6 unit. Kalau tempat-tempatnya kita belum. Ini rencananya tahun 2020, tetapi waktu itu gagal dikarenakan anggaran COVID. Jadi dipindahkan ke COVID. Nah, Tempatnya bukan sekeladannya dicairkan keterangannya. Ya, siapa? Di mana sehingga ini nanti bertanya. Nah, satu lagi, ya ini sekalian. Kan saya beserta masalah juga ya. Iya. Jadi gini, misalnya Gapura jalan tadi, itu tujuannya bukan terpenuhinya fasilitas jalan yang memadai, karena ada hubungannya Gapura itu dengan fasilitas jalan. Gapura itu untuk menambah keindahan pekon dan yang lain-lain. Jadi biar lurus, biar ini pas gitu. Iya. Nah, termasuk yang jalan tadi nanti disesuaikan. Ini kalau pemangku bayurnya di mana, lokasinya di mana gitu ya. Nggak ada pertanyaan gitu. Nah, itu saran aja. Ya. Terkait tempat setuju atau tidak disetujui itu tergantung dari masyarakat setempat. Kira-kira mana yang lebih penting? Kalau memang dia lebih penting yang untuk di gang Bawang Bakung atau Pertiwi, yaitu ya kita tinggal mengikuti di mana yang disetujui oleh masyarakat kira-kira. Untuk manfaat dan kegunaan semua Pak, tapi lebih tepat Bayu Bayu. dari rawa
Desa paling dalam. Oke. Ya. Gimana? Masyarakat Bayur? Gimana? Perwakilan kira-kira? TV ini Pak belum tersentuh ya Pak? Belum. Tapi badan jalan udah ada. Udah lama. Sudah siap. Tembusnya itu mana Pak? Tembusnya arah ke Dedi, nyebrang sawah ada. Mentok sudah sampai sawah. Ininya itu kebunnya Raden Gustan. Terus yang kita gotong royong ini tuh badan jalan yang dari lintas perbatasan Mulia. Itu punya Sebarus. Oh iya, Sebarus itu. Ya, jalan makam itu Sebarus. Enggak solusi itu Pak. Untuk pembuatan jalan adakah surat ibadah? Yang Kang Pertiwi? Ya. Itu sudah dikirim waktu seminggu yang lalu dari yang punya tanah kepada pemangku, dan pemangku sudah menyampaikan kepada saya. Semua sudah ada. Tapi kalau ya ini itu untuk Bayur, ini ngobrol dulu antara masyarakat dan pemangku. Nanti saya pertanyakan lagi. Ini karena masalah tempatnya yang di sini yang diajukan dari kemarin itu Gang Pertiwi, tetapi di sini katanya ada ke Gang Bayur Bawang. Nah itu saya berharap itu mencapai persetujuan baik dari anggota LP dan masyarakat dan mampu, supaya nanti tidak menimbulkan suatu perdebatan ataupun bentrok. Ya. Pak, saya kasih penjelasan Pak. Ya. Itu tak anggaran buat Bawang Bayur itu tahun 2024 Pak. Emang udah dianggarin, udah diajuin waktu Musrembang di antar pemangkunya. Yang antar yang kemana? Gang apa? Gang Bawang Bayur. Bawang Bayur. Udah di ini tahun 2024. Tapi silakan lah. Kalau saya kan hanya sebagai moderator, saya pendengar. Jadi kalau saya maksudnya Bapak Kemangku, TV, Bawang Bayur itu nanti setelah TV di 2024. Ya. Oke. Dalam menimbang dan kegunaannya fasilitas yang sering dipakai bawang bayur itu. Ini buat lagunnya, nah ada satu jalan itu positif hancur, ya. Karena udah berdiri keras, sekarang aja berkecil, karena nggak ada pembangunan atau sentuhan dari desa. Ya, silakan Pak Magung dulu. Bagaimana? Mau yang Bawang Bayur apa Gang Pertiwi? Perwakilan Bayur. Kalau kesempatan serapan ini biar kita nggak jadi perdebatan, karena ini saya baru tanya sama Pak Pratin, itu kan awalnya sudah dilakukan pengelola oleh Dinas PU, PBD. Jadi itu diajukan oleh PBD, karena nggak boleh ini jadi sesuai ini ya, yang memang sudah dikerjakan oleh APBD, artinya dia akan melanjut nanti APBD lagi yang kerjakannya. Jadi jangan kita timpa lagi dengan dana pekon, karena saat kita timpa dana pekon, apakah bisa selesai atau enggak ini kan. Nah, jadi itu nanti diajukan oleh APBD lagi. Untuk yang lain-lainnya juga, kalau toh memang pada jalan sudah ada, kemudian sudah ada pengerjaan oleh Dinas PU, misalnya sudah di Onderlak atau di Rabat sudah hancur, itu diajukan lagi ke Dinas PU lagi. Sukanya yaitu yang dibutuhkan, silakan ditulis Pak Jepul apa Bu Sekretaris. Untuk posyandu yang di Bayan, yang dibutuhkan yaitu ini perlengkapan kebersihan dari mulai ya semua lah, sapu, alat pel itu. Jadi kita nggak minjem sama masjid terus, kan nggak enak.
Kemudian kami juga minta kunci pintu itu tidak pernah dikunci, Pak. Takutnya timbangan segala macam hilang. Dan kalau bisa yang kira-kira jendela-jendela yang agak kurang ini dibenerin. Ordeng yang pasti, Bu. Pasti ordeng, Bu. Gak apa-apa ya, second ya. Yang penting ada, apalagi kalau ada pemeriksaan nantinya akan mau ada ibu hamil, untuk kasur bayi dan balita untuk pemeriksaan kasur bayi sama bantalnya, sekalian kasur ibu hamil dan bantalnya. Cici, apa lagi Cici? Bayang. Oh ini untuk ini Kamboja nanti. Selanjutnya kita masuk di acara penetapan dan pengesahan rencana kerja pembangunan penguatan tahun anggaran 2021. Pratin dan apa namanya Bapak Camat, kira-kira yang sudah kita bahas tadi sudah setuju semua atau belum? Setuju? Nah, berarti itu sudah setuju, Pak. Jadi kita akan melakukan penandatanganan. Mantul ya.